Nah, ini beberapa hari menjelang ujian tengah semester ya, dan hari ini merupakan hari terakhir ujian, hari terakhir pertemuan kuliah sebelum ujian tengah semester. Nah, saya mau mengumumkan dulu bahwa ujian tengah semester mekanismenya kalian boleh open cheat sheet. Jadi untuk UTS ya, boleh menggunakan cheat sheet midterm exam. Nah, itu boleh menggunakan cheat sheet. Jadi kalian itu boleh membuat contekan ya. Nah, ini contekan pribadi yang kalian buat sendiri. Nah, contekan ini itu di kertas HVS A4. Boleh bolak-balik nulisnya. Gitu ya. Jadi selama ujian kalian boleh membawa cheat sheet. Nah, cheat sheet-nya ini kalian isi ya, isi semua informasi-informasi yang menurut kalian penting pada kuliah statistika dan probabilitas ini. Mulai dari awal sampai akhir ya, yang menurut kalian ini kayaknya penting nih buat dicatat gitu. Nah, cheat sheet ini tidak dikumpulkan ya sifatnya, jadi hanya sekedar alat untuk membantu kalian ketika ujian nanti. Jadi tidak open book, tapi open cheat sheet, seperti itu. Boleh apa saja ya, boleh apa saja kalian tulis di sana. Yang penting tidak boleh menulis suatu jimat-jimat tertentu. Misalnya menulis apa 666. Wah ini saya yakin dengan ini akan beruntung gitu. Nah itu nggak boleh ya. Itu syirik namanya. Ada jimat-jimat tertentu nggak boleh. Boleh diisi apa aja kecuali jimat. Misalnya di gambar ini, misalnya ditempelin foto siapa gitu. Ini saya ketawa sendiri lihat fotonya Aris ini. Nah, misalnya itu ya, misalnya ditempel tuh gambar waifunya gitu. Set. Ditempel gambar waifunya biar lebih semangat Pak ujiannya. Gak apa-apa kalau kayak gitu. Nikmat itu Pak. Penyemangat. Penyemangat. Ya begitu ya. Jadi boleh kalian buat cheat sheet. Nah, satu hal yang harus kalian pahami bahwa cheat sheet ini wajib tulis sendiri, nggak boleh punya orang lain. Misalnya orang lain udah buat ya, kalian fotokopi semena-mena begitu, itu nggak boleh ya, haram. Jadi harus buat sendiri. Kalau ketahuan, kalau misalnya didapatkan mahasiswa nih cheat sheet-nya itu fotokopi dari orang lain, itu udah otomatis E. Saya kasih E nilainya. Jadi jangan macam-macam. Ini saya udah kasih kelonggaran nih buat ujian, ya masa udah dikasih kelonggaran kalian masih mau curang ya? Jangan ya. Tidak boleh ada cheat sheet yang fotokopi dari teman. Harus buat sendiri. Tidak boleh nyontek dan hal-hal yang ya melanggar hukum lainnya ya. Itu untuk ujian. Nanti ujiannya akan ada 3 soal. Soal yang pertama itu tentang pengolahan data. Pengolahan data yang ngitung-ngitung seperti nilai rata-rata gitu ya. Jadi ada data yang saya sajikan, entah itu misalnya diagram batang atau diagram ini ya, diagram garis gitu misalnya. Nah, kalian disuruh untuk menghitung berapakah nilai rata-ratanya, terus nilai kuartil gitu ya, nilai median, modus, dan lain-lain hingga standar deviasi. Itu soal yang pertama. Ya, jadi siapkan baik-baik tuh, buka-buka lagi catatannya kalau lupa. Terus soal yang kedua itu tentang permutasi atau kombinasi. Jadi persoalan-persoalan tentang permutasi atau kombinasi atau bahkan dua-duanya. Seperti itu ya. Intinya topiknya tentang permutasi atau kombinasi. Itu 2 minggu yang lalu ya, udah sempat kita bahas. Dan soal yang terakhir ya tentang ini, tentang two-way table dan juga diagram Venn. Jadi kombinasi 3 soal. Seperti itu. Untuk ujian jelas gak pelaksanaannya? Offline ya ujiannya ya, di kelas Ya ya, Pak, jelas sesuai Pak. dengan jadwalnya masing-masing.
Sesuai dengan Untuk soalnya Pak bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Oke, nah ini soalnya sebenarnya saya pengennya bahasa Inggris ya, supaya kalian itu memacu lebih baik. Tapi sayangnya saya nggak bisa menemani ketika proses ujian berlangsung, jadi cuma pakai pengawas gitu. Nah, jadinya mungkin nanti kalau ada mahasiswa yang kurang ngerti, nanya ke pengawas, pengawasnya juga kagak ngerti gitu ya. Jadi saya mengantisipasi hal tersebut, jadi ya udah pakai bahasa Indonesia aja soalnya. Pakai bahasa Indonesia jadi jawabannya ya, begitu. Oh, baik Pak. Ada lagi yang mau ditanyain tentang ujian nanti? Ujiannya kapan sih? Saya belum lihat jadwalnya untuk kalian. Ada yang udah tahu belum? Kalau untuk mata kuliah statistika dan probabilitas itu kalau tidak salah hari Rabu minggu kedua, Pak. Oh, hari Rabu minggu kedua. Oke, Ya, masih Pak. agak lama ya. Masih agak lama. Pak. Jadi kalian punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita pada hari ini. Ini sebenarnya tambahan materi sedikit lagi ya pada two-way table dan diagram Venn. Dan ini juga masuk ke dalam ujian nantinya. Nah, ya udah saya mulai lagi dengan kasus yang baru. Nah, ini kalian coba kerjain ya. Misalkan sekelompok mahasiswa ya, anggaplah 300 mahasiswa memiliki hobi yang berbeda. Hobi in sport. Nah, jadi hobi olahraga yang berbeda dari 300 mahasiswa ini. Nah, ini klasifikasinya dua jenis olahraga aja ya. Yang pertama nih dari 300 mahasiswa ini 83 menyukai olahraga running dan swimming. Nah, jadi 83 mahasiswa itu suka lari dan juga renang gitu ya. Senang lari, senang renang. Dua-duanya suka. Gitu. Nah, selanjutnya 148 tidak suka. Don't like swimming. Nah, jadi 148 di antara mereka tidak suka berenang. Tidak suka berenang. Nah, informasi terakhir, 102 di antara mereka itu tidak suka both running and swimming. Jadi tidak suka dua-duanya ya. Ini ini geng-geng mager ini. 102 di antara mereka tidak suka keduanya. Jadi nggak suka lari, nggak suka berenang gitu. Nah, seperti itu ya. Ya, silahkan gambarkan pertanyaan pertama itu gambarkan two-way table dan juga diagram Venn. Ya, silahkan. Kalian coba dulu sendiri ya. Ada running, ada swimming. Gitu. Gambar dulu misal two-way table-nya. Nah, bagian atas misalnya ya running. Ini adalah kategori yang suka lari itu running. Ada kategori yang tidak suka running. Terus di sini misal swimming, ini tidak suka swimming. Nah, terus isi deh nih beberapa parameter di dalam two-way table tersebut.
Misal ada yang nanya nih, Pak, boleh nggak S-nya itu di atas? Itu nggak masalah ya, sama-sama aja, nggak berubah apapun. Misalnya ini S, ini NS, ini R, ini NR. Boleh, boleh banget. Jadi nggak masalah mau ditukar-tukar posisinya. Ya ini diulang lagi ya. Saya lupa tadi belum dilanjutin. Oke. Nah, jadi tadi kita menganalogikan ini A, B, C, dan D. Informasi pertama itu 83 ya, 83 orang suka renang dan juga suka lari gitu ya. Ada dua kondisi, dia suka renang dan suka lari, berarti itu ada di A ya, 83 orang. Nah, sementara untuk poin yang kedua, 148 tidak suka berenang. Nah, ini hanya satu kondisi. Satu kondisi, bukan dua kondisi. Berarti itu adalah penjumlahan dari orang-orang yang nggak bisa berenang. Yang nggak suka berenang. Berarti itu adalah penjumlahan dari C dan D. C dan D. Ini 148, begitu. Nah, kalau 102 ada di mana? Di D, Pak. D ya. Nah, ini D. kan baru dua kondisi ya. Dua kondisi nih. Nah, kalau dua kondisi berarti pasti ada di dalam two-way table, di dalamnya, bukan di luar ya. Itu adalah D, 102. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung dapetin C. Berapa tuh C-nya? 46, Pak. 46, betul. Tinggal ini ya, dikurangi 148 dikurangi 102, 46. Nah, dari sini misal kita lewat jalur kanan ya, jalur kanan. 148 ditambah nilai tertentu nih yang mau kita isi itu harus 300. 300 adalah total mahasiswanya. Berarti ini berapa? 152. Oke, 152. Berarti B-nya berapa dong? 69. Ya gitu. 69. 69, betul. 69. Nah, dari sini bisa kita jumlahkan juga ke bawah. Nah, 83 tambah 46 berapa? 9. Ini 129. Ini 171. 171. Nah, dari sini kita tahu bahwa 129 itu apa artinya? 129. Orang-orang yang suka Berenang. berenang. Satu kondisi ya. Suka Ya. berenang. Dia nggak peduli apakah suka ini bukan renang, ini lari, running ya. Bukan renang. Renang itu swimming. Ya, saya pakai istilah running sama swimming aja ya, biar gak ketukar-tukar. Ini suka running ya. Running 129 orang. Nggak peduli suka swimming atau enggak gitu. Pokoknya satu kondisi yang suka running. Nah, 171 itu adalah orang-orang yang Tidak suka lari. ya. Tidak suka running gitu. 152 adalah orang-orang yang suka swimming ya. Suka renang. Dan ini adalah orang-orang yang tidak suka berenang. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita gambarkan diagram Venn-nya. Diagram Venn seperti biasa, pojok kiri atas itu adalah total ininya ya, total datanya. Di sini ada 300.
Dan ada himpunan mahasiswa yang suka running, ada himpunan mahasiswa yang suka swimming gitu. Nah, misal kita kasih A, B, C lagi ya. Ini A, B, C, dan D. Nah, A itu, ini kalau udah kalian buat diagram two-way table-nya, gampang ya, tinggal dimasuk-masukin. Ini A itu adalah orang-orang yang suka renang. Nah, tapi beda sama B ya. Kalau B itu adalah orang yang suka dua-duanya. Nah, ini kalau A itu orang yang suka renang aja. Kalau dilihat dari grafik. Running, Pak. Oh, kok itu saya juga kebalik lagi. Running ya. Orang yang suka running aja nih. Si A itu ya. Berarti ada berapa? 46 gitu. Nah, B suka dua-duanya. Suka running, suka swimming. Berarti 83. C suka swimming aja. 69. Tidak suka running ya, ini 69. Yang D tidak suka dua-duanya, itu 102. Begitu. Udah paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Jangan sampai nanti di ujian nggak bisa, karena ini fundamentalnya. Kalau ini nggak bisa, nilainya itu tidak sempurna ya. Nah, lalu dari sini misalnya ya kita mau breakdown berapakah probabilitas dari setiap kondisi. Yang pertama, probability for each condition. Nah, jadi probabilitas untuk setiap kondisi. Maksudnya apa sih probabilitas? Jadi probabilitas itu contohnya misalnya begini ya. Saya mau tahu berapakah probabilitas orang yang suka running nih. Nah, jadi misalkan dari 300 mahasiswa tersebut, saya pilih secara acak. Jadi dari 300 tuh ya banyak banget tuh mahasiswa, saya pilih secara acak. Nah, berapakah probabilitas saya mendapatkan orang yang suka renang dari 300 tersebut? Nah, itu maknanya ya. Saya pilih secara acak, berapa probabilitas saya dapat orang yang suka berenang. Gitu. Nah, berarti ini adalah pembagian dari total, yang bawah itu adalah total seluruh mahasiswanya ada berapa? 300, Pak. 300 ya. 300. Nah, yang atas itu adalah jumlah mahasiswa yang suka renang. Ada berapa? 129. 129. Gitu ya. Begitu juga untuk yang peluang tidak suka berenang. Ini ada berapa? Ini sama-sama 300 bawahnya. Ada berapa tidak suka renang? 171. Lalu peluang suka swimming berapa nih? R2 running 52. Terakhir peluang tidak suka swimming 148 per 300. R-nya running, Pak. Iya, running kenapa? Saya sering ngomongnya renang. R itu running ya, bukan renang. Swimming baru yang renang. Oke, seperti ini ya. Nah, itu adalah probabilitas untuk setiap kondisi. Sedangkan kalau misalnya kita mau lihat probabilitas probability and logic. Nah, ini namanya and logic ya, di mana dua kondisi harus terpenuhi. Two condition have to be met. Harus terpenuhi. Nah, jadi dua kondisi harus terpenuhi. Harus terpenuhi ya, have to be met itu harus terpenuhi. Nah, jadi kalau misalnya saya mau lihat berapakah probabilitas orang yang suka running
dan orang yang suka swimming gitu. Ini pakai logika N gitu ya. Logika N ini nulisnya kayak gini nih, kayak huruf N gitu ya. Kayak huruf N tapi simetris. Nah, ini tinggal dilihat aja ya di two-way table. Itu adalah angka-angka yang dua kondisi terpenuhi. Untuk running dan swimming ada berapa orang? 83 ya, dari 300. 300. Seperti itu. Nah, ini adalah N logic, di mana dua kondisi harus terpenuhi. Ini kalau misalnya saya gambarin ya, kalau misalnya saya gambarin secara grafis, secara diagram Venn, nah ini orang yang running, yang ini orang yang swimming gitu ya. Nah, anggaplah kondisi pertama running ya, orang yang suka running. Saya blok warna biru. Nah, ini adalah orang yang suka running. Ini kondisi pertama. Nah, lalu kondisi kedua itu adalah orang yang suka swimming. Nah, misal saya blok warna kuning. Nah, kuning tambah biru jadinya apa? Green. Jauh ya, tuh. Kalau Hijau. jadinya hijau. Nah, yang logikanya secara dua kondisi harus terpenuhi, itu berarti yang warna hijau ya. Nah, seperti inilah hasilnya gitu. Ini untuk N logic, isinya ada 83 mahasiswa, seperti itu. Begitu juga kalau misalnya berapakah probabilitas untuk, ini dikasih dash gini ya biar beda. Tidak suka renang dan suka renang, lari ya, running dan suka swimming. Nah, ini gimana nih? Kalau dilihat di two-way table gampang ya. Tidak suka renang, tidak suka running, tapi suka swimming. Ada berapa orang? NR dan S. 69, Pak. 69. 69 dari 300 orang. Nah, ini kalau misalnya di diagram Venn juga sama konsepnya ya. Konsepnya sama. Ini R, ini S. Pertama, tidak suka berenang, berarti di luar lingkaran R. Ya, kondisi pertama itu adalah semua hal yang di luar lingkaran R. Pokoknya harus di luar gitu. Nah, di luar lingkaran R. Ini mungkin kalian agak susah nyatetnya gimana ya, pokoknya kreativitas kalian sendirilah. Ini harusnya semua kotaknya ya dibiruin, tapi ya terlalu lama. Nah, terus kondisi kedua adalah S. Berarti suka berenang, ada di dalam lingkaran S ya. Nah, dibloklah lingkaran S. Nah, begini. Nah, jadi yang kearsir dua-duanya yang mana tuh? Yang bagian orang yang suka berenang saja gitu ya. Nah, berarti ini adalah 69 orang. 69 orang gitu. Sama ya di diagram Venn kita juga tuh. 69. Oke, kita lanjut. Selanjutnya misalnya kita mau nyari yang probabilitas R, RNR udah ya sekarang. R dan NS. Nah, ini belum nih.
Ini berapa nih? Kalau dilihat di two-way table, berapa probabilitasnya? 46, Pak. 46 dari 300. Kalau dari grafis, kita gambarkan yang pertama R, berarti dalam lingkaran R ya. Kita blok. Di dalam lingkaran R. Lalu kondisi kedua, tidak S, berarti di luar lingkaran S. Di luar lingkaran S, semua yang di luar lingkaran S. Nah, kenapa saya ajarkan secara grafis diagram Venn-nya juga? Karena ini modal yang bagus ya, supaya kalian benar-benar paham nanti ketika kita masuk ke OR logic. Nah, ini masih AND logic. Kita mengerjakan tanpa menggunakan diagram Venn, ya, ilustrasi diagram Venn seperti ini juga bisa untuk AND logic. Tinggal kita lihat two-way table-nya. Nah, tapi untuk OR logic itu agak susah. Nanti kita jelaskan ya. Jadi ini adalah 46. Gitu. Terakhir, probabilitas tidak suka running dan tidak suka swimming. Nah, ini berapa dari two-way table-nya? 102 ya. 102 dari 300. Nah, RS. Pertama NR, berarti semua hal yang di luar lingkaran R kita blok. Di luar lingkaran R. Begitu ya, ini sampai pojok harusnya. Nah, itu syarat yang pertama, di luar lingkaran R. Syarat yang kedua itu di luar lingkaran S ya, tidak suka berenang. Di luar lingkaran S. Kita blok warna kuning. Nah, begini. Nah, jadi mana tuh yang warna hijau? Berarti semua hal yang di luar ya, yang warna hijau itu semua hal yang di luar lingkaran R maupun lingkaran S, yaitu si huruf D ya, kalau di sini nih, si 102 tadi. Nah, ini adalah 102 gitu. Ini probabilitas and logic, jadi logika dan. Ini sambil saya absen ya, sambil kalian nyatet sambil saya absen.
Oke, nih saya kelas A dulu ya. Sandy Septian hadir? Sandy Septian hadir gak? Sandy Septian nggak ada ya. Muhammad Rajwaldi ada nggak? Muhammad Rajwaldi Hadir, Pak. hadir ya. Hadir, Pak. Rajwaldi hadir. Rizky Setiawan bentrok, Renaldi Noval ada nggak? Renaldi hadir, Pak. Oke. Fadlan Nugraha. Fadlan. Muhammad Fadlan Nugraha ada nggak? Fadlan, nggak ada ya Fadlan ya. Fioreno Yafitz Ramadan. Hadir Pak, hadir. Fakhrullah. Fakhrullah ada nggak? Nggak ada ya. Ini karena banyak banget yang nggak hadir, saya absen semuanya deh. Handi Muhammad Hidayat. Hadir, Pak. Yosua Paskah. Hadir, Pak. Ahmadiyah. Asep Koswara. Asep nggak ada ya Asep ya. Fikri Yuda Prakoso. Hadir, Pak. Aidul Fikri Ramadhani. Aidul ada nggak Aidul? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Aidul tidak ada. Muhammad Fatur Raihan. Fatur. Nah ini ada nih di Zoom-nya tapi entah kemana. Fatur Raihan, halo? Lagi ke WC. Ada, Pak. Ada ya. Muhammad Farhan Geraldi. Farhan Mana Farhan? Ada nggak? Nggak ada ya Farhan ya. Isman Toro ada? Isman Toro. Ini ada di Zoom-nya. Sudah. Ahsyam Bilal. Hadir, Pak. Hadir. Azahra Pangestu. Hadir, Pak. Rifki Fauzan. Siap, hadir, Pak. Oke. Terus tadi Arya Gandara. Arya. Nggak ada ya Arya ya. Satria Rizalul Faza. Hadir, Pak. Aris Faisal. Hadir, Pak. Vijay. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Kholik Alamsyah. Rizky, ini ada nih di Zoom-nya. Naomi Aprianti. Hadir, Pak. Syahrul Ramadan. Syahrul nggak ada ya. Pak, izin Pak. Apa? Boleh screen-nya boleh dikeatasin nggak Pak? Bentar ya. Oh, yang bagian atas belum. Segini cukup? Cukup, nggak? Pak, cukup. Segini? Cukup. Yang Terima kasih, atasnya Pak. soalnya udah. Oh, yang soalnya Pak? Oh, belum, soalnya juga. Kelihatan nggak segini? Kelihatan Pak. Jelas tulisannya? Nggak kekecilan? Jelas. Jelas Pak. Jelas.
Oke. Pratama Raja Guk. Hadir, Pratama Pak. hadir. Oke, sekarang kelas B. Denis Sudirman ada? Denis Hadir, Sudirman. Bapak. Hadir. Erian Syah, ini Erian Syah kalau nggak salah yang bentrok itu. Erian Syah bentrok. Rizky Safalah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Salman Al Farisi bentrok. Lucky Andrean. Lucky ada nggak? Nggak ada ya. Jafar bentrok. Irfan Prayoga. Hadir, Pak. Raihan Farel, Rizaldi. Hadir, Pak. Azmi Fazrul Haq. Hadir, Pak. Mulia Andika Kusuma Dharma. Hadir, Pak. Firdaus Wahyu. Firdaus. Hadir, Ada Pak. ya, Firdaus ya. Iqbal Muzaki. Iqbal Muzaki. Ada nggak? Iqbal. Nggak ada ya, Iqbal ya. Muhammad Erlangga Dwi Saputra. Hadir, Pak. Satria Ihsan Pratama. Satria ada nggak? Satria. Ini ada nih. Satria dua-duanya ada di Zoom. Rifki Rivaldi Arsyad. Hadir, Pak. Rizky Badrun Alaenah. Rizky, ada nggak Rizky? Rizky Badrun. Nah, ini kalian pada kemana sih? Beberapa mahasiswa itu saya panggil tapi nggak nyawut. Tapi di Zoom-nya ada gitu. Ini AFK atau gimana ini? Fokus ya, kalau kuliah jangan malah online doang. Tapi jiwanya ada di mana gitu. Alaenah tadi mana lagi hilang? Alaenah mana sih tadi? Nih berapa di series gitu? Oh ini. Yogi Adam ada? Yogi Hadir, ada? Pak. Desta Arya. Desta ada nggak? Desta nggak ada ya. Herman Suparlan. Herman. Hadir, Pak. Hadir. Terus Herdi Ardiansyah. Herdi. Ada nggak? Herdi nggak ada. Muhammad Punjung Maulana. Hadir, Pak. Elvin. Hadir, Pak. Elvin hadir. Ilman Mursidik. Hadir, Pak. Rezan Priyatna. Rezan. Hadir, Pak. Rezan ada. Ihsan. Fauzi Nura. Citra Tri Hadir, Pak. Kresdianto. Hadir. Cahya Kurnia. Hadir, Pak. Fata Rezkia. Fata nggak ada ya. Tasya Rubaah. Tasya ada nggak? Tasya ada ya. Tapi tidak menyahut. Oh, mikrofonnya error katanya. Oke. Kita lanjut ya. Pak. Kenapa? Maaf, Pak. Saya belum di absen. Siapa? Muhammad Rafli Gustia. Kelas apa? Kelas B, Kelas Pak. A, kelas B. Ini berapa? Ini 45.
Nggak tahu, ini nggak ada nih di sistemnya, di sistem Iya, Pak. akademiknya nggak ada. Belum lagi dibenerin, Pak, Oh, ya absennya. udah, nggak apa-apa. Kalau yang gitu mah ada dispensasi lah. Kalau yang error begitu, biasanya Saya dibolehin. juga Pak, belum. Tetap dibolehin biasanya buat ini ya, buat ujian. Kalau misalnya yang error begitu, kan ini cuma syarat buat ujian, nggak masuk ke penilaian kok absensi. Yang penting ya lebih dari 80. Nah, buat yang error tadi biasanya dikasih dispensasi, tetap boleh ikut ujian biasanya. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Jadi itu yang belum ke absen emang beberapa NIM itu ke skip gitu. Nah, tadi itu siapa yang belum ke absen ya? Ini mulai dari NIM 44 sampai 48 tuh yang ada. Jadi 45, 46, 47 tuh nggak ada ya. Nggak ada di sini tuh. Tidak terdata. Kalau yang PRS gimana Pak? Nah, harusnya juga udah masuk harusnya. Itu tadi nggak kepanggil ya? Padahal Enggak ini Pak, saya saya udah. Muhammad Diki. Iya, Pak, saya Muhammad Rapli, Pak. Belum panggil. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting nanti ketika ujian itu kalian boleh masuk. Karena kalau untuk nilai itu tetap saya masukin. Buat kalian yang penting secara administrasi nggak ada masalah ya ke depannya. Kalau misalnya kalian nih ikut masuk kelas tapi administrasinya nggak dikelarin, itu sampai akhir, sampai setelah UAS, itu tetap nggak bakal ada tuh nama kalian. Kalau administrasinya nggak diurusin ya. Nah, jadi itu kendalanya. Kalau misalnya kalian ngurusin administrasi, biasanya kok nggak ada masalah kok sampai akhir. Untuk yang PRS, untuk yang ya itu ya, yang agak sedikit bermasalah di administrasi. Begitu. Jadi Baik Pak, terima saya kasih nggak Pak. bisa melakukan apa-apa lebih dari itu karena itu bukan wewenang saya ya untuk mengurusi mahasiswa yang masuk di absensi atau bukan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi itu adalah probability untuk N logic. Kalau misalnya, ini saya copy dulu deh biar nggak usah scroll lagi ke atas. Saya copy dulu ini. Di pinggir sini aja deh. Nah, sekarang itu adalah probability or logic. Nah, sebelum saya lanjutkan ke probabilitasnya, saya mau kasih simulasi yang sangat sederhana buat kalian. Misalnya, misal ada Tasya, ada Naomi, ada Kevin, ada Vicky misalnya ya. Ada Tasya, ada Naomi, ada Vicky, ada Kevin misalnya ya. Nah, Tasya ini itu tuh atletik misalnya ya. Dia suka running, juga suka swimming gitu. Jadi suka dua-duanya. Nah, sementara Naomi ini pelari handal, tapi nggak suka berenang gitu ya. Jadi ini running aja nih untuk Naomi. Nah, untuk Vicky itu sukanya berenang doang gitu. Lari nggak suka, biasa aja. Nah, untuk Kevin ini anak rebahan, nggak suka semuanya gitu ya. Misal seperti itu. Nah, kalau saya tanya, silahkan bagi mahasiswa yang suka berenang maju ke depan. Siapa yang maju? Suka Tasya berenang. sama Naomi. Tasya Naomi. Naomi. Suka berenang. Oh, Swimming. Tasya sama Vicky. Vicky. Tasya sama Vicky ya. Swimming tuh. Nah, karena saya cuma satu kondisi nih. Kalau satu kondisi ya udah berarti kan ini masuk gitu ya. Nah, terus kalau misalnya saya tanya, silahkan orang yang nggak suka lari maju ke depan. Siapa yang maju? Vicky sama Kevin. Elvin. Sama Kelvin. Vicky sama Kelvin ya, nggak suka renang. Pokoknya yang nggak ada R-nya maju. Nah, berarti ini dan ini gitu ya. Nah, kalau misalnya gini, silahkan untuk mahasiswa yang suka renang dan juga suka lari maju. Nah, itu siapa yang maju? Naomi sama Vicky. Nah, Tasya doang atau sama Naomi dan Vicky?
Tasya. Pertanyaannya gini, dua kondisi. Yang suka lari dan renang silahkan maju. Siapa yang maju? Tasya. Tasya doang? Tasya Naomi Tasya sama Naomi Vicky. Vicky. Tasya Ini ada doang. dua kubu nih. Ada dua kubu. Yang suka renang dan lari. Tasya doang atau bertiga ditemenin Naomi sama Vicky? Tasya Tasya doang. doang. Tasya doang ya. Doang. Nih, coba perhatikan. Ini kuncinya ada di dan. Dan renang dan lari gitu ya. Karena dan itu dua kondisi harus terpenuhi. Jadi yang maju cuma Tasya. karena harus dan renang dan lari gitu ya. Harus bisa dua-duanya. Dua kondisi harus terpenuhi. Makanya tadi nih saya bilang nih, dua kondisi harus terpenuhi. Itu adalah logika dan. Nah, berbeda kalau misalnya coba orang-orang mahasiswa yang suka renang atau lari. Renang atau ya. Renang atau lari. Nah, itu siapa yang maju? Tasya Naomi Tasya Naomi Vicky. Vicky. Nah, jadi untuk logika atau itu sama-sama dua kondisi, tapi nggak mesti dua-duanya terpenuhi. Hanya satu kondisi yang terpenuhi saja itu sudah masuk ke dalam kategori. Jadi cuma bisa berenang bisa gitu ya. Yang cuma bisa ini yang bisa lari bisa doang. Yang bisa renang doang juga boleh gitu ya. Jadi yang suka dua-duanya juga boleh. Jadi yang maju bertiga nih. Gitu ya. Pokoknya minimal satu kondisi harus terpenuhi. Nah, itu adalah konsep or logic. Begitu. Nah, kita mau menerapkan nih di diagram Venn yang kita punya. Kalau misalnya saya mau nanya berapakah probabilitas untuk mahasiswa yang suka running atau, nah untuk atau ini simbolnya kayak U ya, tapi simetris. Atau swimming. Nah, ini gimana nih? Jadi kalau kita gambarkan secara diagram Venn, saya agak ke bawah ya. Nah, ini running, ini swimming. Karena satu kondisi saja sudah bisa memenuhi, jadi ini saya kasih keterangan dulu. One or two condition has to be met. Harus terpenuhi. Jadi satu atau dua kondisi ya. Jadi satu kondisi boleh, dua kondisi juga boleh. Nah, karena kita tidak membedakan satu kondisi atau dua kondisi, jadi untuk kondisi pertama dan kondisi kedua kita warnain dengan warna yang sama. Jadi sama-sama biru gitu ya. Nah, untuk yang renang kita blok nih kondisi pertama dia suka lari ya, running. Saya ketuker-tuker terus. Running. Nah, ini adalah kondisi pertama. Dan juga kondisi kedua harus suka swimming. Yang ini swimming kita blok. Nah, jadi yang masuk ke dalam kondisi ya pokoknya yang diblokir warna biru gitu ya. Jelas nggak? Yang diblokir warna biru itu kalau kita lihat adalah berapa nih? Yang sebelah kiri ini 46 ya. Orang yang suka running aja. Yang tengah 83. Yang kanan itu 69. Nah, penjumlahan dari mereka-mereka ini gitu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, untuk menyederhanakan ya, supaya kita nggak perlu repot-repot bikin diagram Venn-nya dulu, terus dibayangin kan itu agak repot ya. Harus diarsir segala macam gitu. Nah, ada formulanya sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kalian bayangin, ini kondisi ini kan seperti ini ya bentuknya.
Nah, seperti ini ya. Jadi seperti seolah-olah ada dua bola yang kita sedikit gabungkan gitu kan. Nah, itu adalah gabungan dari bola pertama. Anggaplah bola yang sebelah kiri itu adalah bola R, yang sebelah kanan bola S gitu ya. Gabungan dari bola R ditambah bola S. Coba kalian perhatiin. Tapi dikurangi, nah itu tuh yang beririsan. Nah, dikurangi ininya. Ini adalah R dan S. Jelas gak? Coba ini Jelas, Pak. harus apa? Perasaannya harus dipakai juga ya. Coba tuh. Kayak ada dua bola nih, bola R sama bola S gitu ya. Nah, ini maju ke sini, ini maju ke sini. Terus sedikit bergabung jadi begini ya. Nah, berarti kan itu adalah bola R ditambah bola S dikurangi ini gitu. Iya enggak? Iya, Pak. Ini harus pakai perasaan nih. Biar benar-benar ngeh. Oh, kayak gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan. Merupakan probabilitas R ditambah probabilitas S dikurangi probabilitas R dan S. Nah, seperti ini. Nah, ini berlaku secara umum ya, mau apapun nih kondisinya, itu polanya sama seperti ini. Begitu. Nah, ini nilai-nilai ini, ketiga nilai ini bisa kita dapatkan secara langsung di two-way table yang sudah kita punya gitu. Jadi ya udah sederhana cara menghitungnya, tinggal masukin aja ke formula ini. Nah, ini sama dengan PR. Coba lihat berapa probabilitas orang yang suka renang. 129 ya gabungannya nih. 129 dari 300. Karena sama-sama penyebutnya 300, kita gabungin aja. Jadi PR adalah 129 per 300. Gitu. Ditambah PS, orang yang suka swimming. Ada 152 dari 300. Dikurangi probabilitas running dan swimming. Ada berapa? Nah, ini yang dua kondisi ya, 83. Jadi kalau kalian hitung, itu berapa tuh? 198, Pak. Per 300. 198 per 300. Nah, ini pasti bakal sama kalau kalian jumlahin ini nih. Coba jumlahin. Sama, Pak. 198 juga. Sama ya, ini juga kalau kalian jumlahin 198. Tapi kalau kalian hitungnya harus digambarin diagram Venn-nya dulu, harus diarsir, itu kan agak repot ya. Rentan kesalahan juga gitu. Nah, kalau pakai formula begini itu sederhana, tinggal ceplak aja ya, tinggal masukin angkanya, beres gitu. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya kita mau cari probabilitas atau probabilitas dengan logika atau gitu ya, yang lainnya. Misalkan, berapakah probabilitas suka running atau tidak suka swimming? Nah, coba kalau kalian gambarin secara diagram Venn, ini agak susah nih. Agak susah. Ya, kita coba aja dulu secara diagram Venn. Nah, ini R, ini S. Pertama, itu kita gabungin yang R. Kita blok lingkaran R. Gitu. Lalu yang NS, berarti di luar lingkaran S. Ya, semuanya nih. Di luar lingkaran S. Jadi yang di blok warna biru itu masuk ke dalam kriterianya gitu ya. Nah, jadi semua ini nih yang warna biru. Nah,
Itu kan yang S ada 69 ya. Nah, ya udah berarti berapakah ini nih kriteria ini? Ya udah 300 dikurangi 69. Berarti berapa nih? 300 dikurangi 69. 231 ya. 231. Nah, kita coba buktikan kalau misalnya pakai perumusan sama apa enggak. Nah, ini polanya sama. Pertama itu adalah PR ditambah P. Nah, kalau tadi kan yang kondisi keduanya S ya. Kalau yang ini NS ya udah berarti ngikutin ini PNS gitu. Dikurangi PR dan NS. Jelas nggak? Jadi polanya sama ya. Kondisi pertama ditambah kondisi kedua dikurangi kedua kondisi yang pakai logika dan gitu. Masukinlah nilainya. Ini sama-sama per 300. PR, kita lihat PR berapa? 129. PNS berapa? PNS, lihat di sini. PNS berapa? 148. 148. Dikurangi ini berapa nih? PR dan NS. Dua kondisi ya itu. R suka running dan tidak suka swimming. 40. Nah, coba kalian jumlahin berapa nih? 231 enggak? Sama enggak? Sama, Pak. 231 per 300. Begitu ya. Jadi nggak usah repot-repot dibikin dulu nih. Liar gitunya. Repot. Mendingan langsung aja pakai rumus begini. Nah, tapi saya mau menjelaskan ya konsepnya. Konsepnya begini. Jadi kalian terbayang ya bagaimana rumus ini terlahirkan gitu. Biar benar-benar meresap, nggak cuma sekedar apal rumus gitu, tapi paham. Oh, ini tuh dari sini. Gitu. Jadi kalian masuk ke level paham, nggak sekedar tahu, tapi paham. Nah, itu ya salah satu perbedaan lulusan sarjana dengan lulusan SMK atau D3. Nah, bedanya itu sarjana dituntut untuk memahami. Memahami itu kalian bisa benar-benar menganalisa data yang ada dan juga kalian bisa ini ya menerangkan dengan baik. Nah, itu adalah level paham. Beda sama tahu. Kalau sekedar tahu nih rumusnya begini. Nah, tapi kalau misalnya disuruh menganalisa, kalau lulusan di luar lulusan S1 kayak misalnya SMK atau D3 gitu ya, belum tentu tuh bisa ngerti untuk menganalisa. Gitu ya. Sekedar tahu aja caranya begini nih. Nah, tapi alasannya kenapa? Nah, kalau parameter ini yang ditingkatkan apa atau apa pengaruhnya? Nah, itu nggak bisa ya. Nah, yang S1 tuh yang dituntut untuk bisa melakukan analisis seperti itu karena harus dalam level paham, benar-benar memahami gitu. Benar-benar memahami fenomena umumnya pada kasus mekanikal gitu. Nggak cuma sekedar tahu. Oke ya, jelas ya? Lanjut. Nah, kalau tadi probabilitas running atau tidak swimming ya. Sekarang yang NR. NR atau S. Nah, ini berarti sama dengan P apa nih? Sama dengan PNR ditambah PS dikurangi PR dan S. Ya udah berapa tuh? Tuh lihat di two-way table-nya. PNR berapa?
107. 105. Berapa kok beda? 171, Pak. 171 ya. Nah, NR nih, semua yang NR. 171. 171. PS berapa PS? 171. Bentar ya, saya colokin charger dulu. 152, Pak. 152. Ini lowbat, harus dicas dulu. PS 152 ya. Terus, nah ini PNR dan S berapa? 69. 69. Jadi berapa totalnya? $254, Pak. 254. 4. Oke, terakhir. Berapakah probabilitas NR atau NS? Berarti ini kan PNR ditambah PNS dikurangi PNR dan NS. Nah, ini per 300. Silakan. Berapa tuh? 217 per 300, Pak. Ini ya dulu, NR dulu tadi berapa? NR 171. 171. PNS 148. 148 dikurangi NR dan NS 102. Nah, berarti ini berapa totalnya? 217 per 300. 217 per 300. Gitu ya. Nah, nanti untuk di ujian itu kalian tidak ditanya semuanya gitu ya. Misalkan soal yang tadi, pertanyaan yang pertama itu adalah misal ya, gambarkan two-way table dan diagram Venn misalnya. Diagram Venn. Nah, terus pertanyaan yang kedua, berapakah probabilitas misalnya tidak suka berenang? Terus pertanyaan yang ketiga, berapakah probabilitas yang suka lari atau tidak suka renang? Nah, gini aja pertanyaannya nanti di UTS. Jadi tidak semuanya ditanya ya. Ya salah satunya aja gitu, enggak semuanya. Karena kan soalnya juga ada banyak ya, jadi saya tidak tanya semuanya. Seperti itu. Jadi kalian benar-benar patokannya itu dari two-way table. Gitu ya, untuk mengerjakan probabilitas ini. Jelas gak? Jelas, Pak. Gitu. Udah sih untuk materi sampai sini ya. Untuk materi pembahasan UTS sampai sini. Jadi mudah-mudahan kalian lancar ya ujiannya, tidak hanya statistika, tapi mata kuliah yang lain juga. Amin. Persiapkan dengan baik, mudah-mudahan bagus semuanya ya nilainya. Amin. Amin. Statistika itu kalau menurut saya ya nggak susah sama sekali, nggak mesti nggak mesti ada perhitungan yang berlibat-belibet kan. Yang penting masuk akal ya, masuk akal. Kalau udah ngerti, benar-benar paham ya udah bisa gitu, nggak susah ngitungnya gitu, nggak sesusah misalkan yang ada integral atau diferensialnya, nggak susah seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih kalian cuma bawa satu hal aja nanti ujian. Cuma bawa akal sehat aja udah cukup. Cuma bawa akal sehat cukup ya. Begitu. Nih, sambil kalian nyatet ya, saya mau sedikit cerita, sedikit hal nih.
Mungkin ini adalah suatu hal yang sebenarnya kalian tahu, tapi belum benar-benar sadar dan belum bisa mengendalikannya. Nah, sesuatu yang ada di dalam diri kalian, tapi belum sadar sepenuhnya. Gitu. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa bahwa kalau ngerjain suatu kerjaan, entah itu ngerjain hobi kalian gitu ya, hobi misalnya hobi olahraga, main basket, atau apapun itu ya, hobi kalian ataupun lagi belajar gitu, kalian ngerasa suasananya tuh enak banget. Terus kayak ngerasa, oh ini asik nih ngerjainnya gitu. Ya, pernah kan ngerasa seperti itu ya? Apapun kegiatannya. Sering, Pak. Pernah. Benar-benar menikmati gitu. Kalian ngerjain sesuatu menikmati gitu, produktif gitu. Nah, pasti pernah juga kalian ngerasa ngerjain sesuatu itu nggak terlalu bergairah gitu, bosen ngerjain sesuatu tapi nggak nyaman gitulah, bosen rasanya gitu ya. Pernah juga kan? Nah, ada kondisi Kenapa? ekstrim yang lain. Kalian ngerjain sesuatu tapi putus asa, ngerasa nggak bisa gitu. Wah, saya nggak mampu nih. Ah, putus asa lah pokoknya, nyerah gitu kan. Angkat tangan. Nah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa kalian kendalikan. Kalian bisa mengendalikannya ya. Kapan kalian harus ngerasa produktif, itu bisa kalian kendalikan dengan baik. Nah, kok bisa? Jadi kalian bisa mengendalikan produktivitas kalian dengan ini. Nah, jadi saya bikin grafik sederhana begini nih ya. Grafik sederhana seperti ini, di mana sumbu Y-nya itu adalah challenge atau tantangan ya. Challenge atau tantangan. Nah, terus di sumbu X-nya ini adalah skill kalian. Kemampuan kalian. Nah, tadi saya bilang, ada zona kalian produktif, ada zona kalian bosan, ada zona kalian putus asa. Nah, sederhananya begini. Nah, ini adalah zona produktif. Ini adalah zona bosan ya. Nah, ini adalah zona bosan. Lazy. Nah, yang ini adalah zona putus asa yang bagian atas. Desperate. Putus asa. Nah, sederhana sebenarnya. Nah, jadi kalian kalau misalnya anggaplah saya ngambil contoh main game aja. Kalian pernah kan main game ya? Pernah nggak main game? Pernah, Pak. Nah, itu tuh luar biasa. Mereka mendesain sedemikian rupa supaya kalian tuh ngerasa nyaman terus main game. Nggak beres-beres nyamannya. Kan ngerasa begitu ya. Kalau bosennya tuh kalau udah lama banget baru bosen. Tapi nyamannya tuh lama tuh main game. Kenapa? Karena game itu dimulai dengan challenge yang rendah dulu nih. Anggap level pertama ya masih level cetek gitu. Kalian juga baru mulai skillnya masih belum bisa kan, masih mempelajari segala macam. Nah, ada di zona produktifnya, ada di zona di mana kalian nyaman ngerjain kerjaan tersebut, nyaman main game gitu. Nah, seiring dengan skillnya kalian meningkat, kesulitan main gamenya juga meningkat, ya nggak? Iya, Pak. Jadi skill kalian naik nih, gitu kan? Challenge-nya juga naik, gitu kan? Makin seru lagi tuh. Nah, seperti itu aja terus. Skill-nya makin nambah, challenge-nya makin nambah. Skill-nya makin nambah, challenge-nya makin nambah. Mereka menjaga supaya kalian main game tuh ada di zona ini terus. Nah, seperti itu. Zona asik-asiknya ngerjain sesuatu gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada game-game tertentu gitu ya. Oh, kalian jago banget nih. Jago banget. Tapi levelnya nggak naik. Tingkat kesulitannya nggak naik-naik. Ya lama-lama kan bosen gitu kan. Misalnya kalian main Counter Strike gak? Counter Strike gitu. Atau Call of Duty gitu. Udah tamat kalian mainnya gitu. Ya terus mau ngapain lagi? Ceritanya udah beres gitu ya. Lah mau main yang free juga musuhnya gitu-gitu aja. Akhirnya bosen.
Ini adalah saat di mana skill kalian terlalu unggul dibandingkan dengan tantangannya. Tuh, kalau misalnya kalian hobi masak gitu ya. Masak nih, pertama mungkin karena skill kalian rendah gitu ya, masih rendah. Terus ya udahlah masak yang gampang-gampang dulu, challenge-nya juga rendah. Anggap misal masak telur ceplok. Walaupun telur ceplok tapi itu bikinan kalian sendiri dan pertama kali buat rasanya enak, kalian kan merasa wah ini asik nih masak gitu. Padahal masak telur ceplok doang. Ngerasa gitu nggak? Iya, Pak. Rasa apa? Ini enak nih telur Pernah. ceplok bikinan gue gitu kan. Nah kalian karena ada di productive zone, skill kalian masih rendah, challenge kalian masih rendah. Nah makin lama nih kalau misalnya hobi gitu ya, ditingkatin lagi challenge-nya. Saya pengen masak yang lebih susah nih gitu kan. Nah kalian harus mengasah skill kalian juga. Misalkan percobaan kedua bikin nasi goreng, berarti challenge-nya naik, skill kalian juga dituntut harus naik gitu kan. Nah, misalkan skill kalian tidak ikut naik gitu ya, challenge-nya terlalu tinggi. Bikin nasi goreng akan lebih sulit daripada bikin telur ceplok ya. Tapi skill kalian tuh belum naik nih. Nah, challenge-nya naik, tapi skill kalian belum naik. Berarti ada di zona mana ini? Desperate, putus asa ya. Kalian ngerasa, ini nasi gorengnya nggak enak karena skill-nya belum meningkat gitu ya. Aduh, gimana nih? Aduh, nggak enak gitu kan. Putus asa. Makanya gimana biar gak putus asa? Ya skill-nya naikin, makin banyak latihan supaya kalian ngegeser nih, ngegeser ke sini. Gitu. Oh lama-lama skill-nya naik, bikin nasi goreng enak. Oh makin semangat lagi kan, produktif lagi kayak gitu. Sama kayak belajar. Belajar itu mungkin kalian seringnya ada di zona ini, zona desperate. Karena wah materinya susah. Mungkin kalau pertemuan-pertemuan awal masih oke lah. Oh, challenge-nya masih rendah gitu, masih gampang dipahami. Kalian pemahamannya juga masih rendah, challenge-nya masih rendah. Nah, masih bisa mengikuti. Tapi udah pertemuan ketiga ke sana mungkin makin liar gitu ya. Wah, tuh bisa ya orang ya gitu kan. Nggak ngerti nih, putus asa gitu. Nah, sederhananya ya kalau misalnya kalian mau menikmati kuliahnya gitu ya, harus tingkatin skill kalian mau nggak mau itu. Kalau misalnya kalian mau menikmati sesuatu yang namanya belajar gitu. Harus tingkatin. Nah, misalnya anggaplah kuliah apa yang susah? Yang susah kuliah apa? Statistika. McFlu. McFlu misalnya ya. MKM. McFlu, MKM. Nah, challenge-nya terlalu tinggi gitu. Tapi kalian belum bisa mengimbangi dengan kemampuan kalian. Nah, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian menikmati kuliah ini? Ya berarti ya udah mau nggak mau tingkatin skillnya gitu ya. Tingkatin skillnya supaya kalian ada di zona produktif. Gimana caranya? Oh, karena kan MKM itu mau nggak mau chapter 1 itu fundamental ya. Chapter 1, chapter 2 fundamental, kalian harus perkuat lagi fundamentalnya. Misalkan dari dosen kurang terlalu membantu, cobalah diskusi dengan teman misalnya ya. Atau ya misalnya belajar sendiri mandiri lewat buku paket gitu. Nah, untuk mengasah skill fundamental kalian. Kalau fundamental udah ngerti, wah kesana-kesananya makin mudah gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Begitu ya. Nah, jadi saat-saat di mana kalian putus asa ya sederhana, tingkatkan kemampuan kalian supaya kalian masuk ke dalam zona produktif. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kalian ngerasa bosan ngerjain sesuatu gitu ya, ya berarti kurang tantangannya nih. Misal ngerjain sesuatu apa aja gitu ya, males, hambar gitu. Oh berarti tantangannya kurang. Ya kayak masak tadi bosen, telur-telur wae, telur-telur deh gitu kan. Ya udah tantangannya dinaikin, masak yang lebih susah gitu kan, yang lebih enak gitu. Supaya kalian ada di dalam zona produktif. Itu salah satu contoh gitu ya. Begitu. Nah, kalian juga misal ini yang saya rasain ya dulu waktu masih senang olahraga. Nah, saya pertama nyobain naik sepeda ceritanya. Naik sepeda, belilah sepeda, ya beli sepeda baru. Dimana skill saya kan masih rendah banget ya, tapi sok-sokan gitu. Ikut-ikutan main sepeda sama yang udah pro. Sok-sokan ikutan main sepeda sama yang udah pro. Nah, langsunglah ngajak ke Lembang misalnya begitu ya. Ya orang masih baru main gitu ya. Orang lain kan skillnya udah mantap,
dia bisa menyelesaikan challenge yang mantap juga ya kan. Orang lain tuh teman-teman saya. Jadi levelnya udah di sini nih, skillnya mantap, challenge-nya mantap gitu. Sementara saya itu skillnya masih di sini, tapi challenge-nya ada di sini. Ya kan ujung-ujungnya putus asa, malah ditinggalin, kecapean sendiri gitu ya. Nah, jadi pintar-pintar juga memilih circle ya. Memilih circle. Jadi jangan sampai timpang banget. Nah, seperti itu. Ya itu mah ini ya, intermezzo. Supaya kalian lebih memahami diri sendiri aja. Anjing goblok. Anjing goblok. Bangsat anjing. Hey, Ganteng Jai. Oh anjing. Parah anjing. Jai. Aduh. Ini saya kurangi ini nilainya, Jai. Aduh. Astagfirullahaladzim, kasar. Jangan begitu ya lain kali. Jai. 505, aduh. Nggak di-mute lagi. Ini bener loh, ini berlaku tidak sopan ya, berlaku tidak sopan yang harusnya kalian tuh ya. Ini beneran saya kasih minus nih. Karena tidak menghormati saya yang lagi ngomong. Ijai, ini saya kasih minus poinnya nih. Minus 1 nih, peringatan pertama Ijai. Halo Ijai, mana si Ijai? Iya. Ya begitu ya, buat yang lain jangan ditiru. Nah, prinsip komunikasi kan ada yang ngomong, ada yang ngedengerin. Yang ada yang ngomong, ada yang ngedengerin. Jadi ada yang transfer, ada yang menerima gitu ya. Ada yang transfer, ada yang receiver. Ada yang mentransfer, ada yang menerima. Nah, mentransfer itu ya kerjaannya ngomong gitu ya. Yang menerima kerjaannya ngedengerin. Jangan dua-duanya ngomong. Jangan dua-duanya ngedengerin juga gitu. Jadi kalau saya ngomong harap hormati dengan mendengarkan dengan baik. Gitu. Ini mah malah ngapain lagi tadi berbicara tidak sopan juga. Begitu ya. Buat yang lain juga tuh. Oke, sampai sini jelas gak materinya? Jelas Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, kalau jelas, mungkin saya akhiri materinya karena memang udah beres materi sebelum UTS. Saya doakan semoga nilainya baik ya. Amin, Oke, Pak. kalau nggak ada yang ditanyain lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.